Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Mari kita mengucapkan segala puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan nikmatnya kepada kita semua. Kemudian salawat beserta salam mari kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa disampaikan kepada nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta anggota keluarga, para sahabat dan juga orang-orang yang senantiasa mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kehidupan ini. Para santri dan santriwati, at-tullab wat talibat rahimakumullah. Sekarang kita sedang berada di bulan pertama dari bulan-bulan tahun Hijriyah. Tahun berapa sekarang? Tahun berapa? 1444 Hijriyah. Jangan sampai ada yang enggak tahu ya. Itu memilukan dan memalukan ya. Tahun baru umat Islam. Ya, kita sekarang berada di bulan apa? Di bulan Muharram. Ya, di bulan Muharram tahun 1443 Hijriyah dan bulan 1444 Hijriyah. Dan bulan Muharram adalah salah satu dari bulan-bulan apa? Salah satu dari bulan-bulan haram. Ada beberapa keutamaan bulan Muharram ini yang akan kita uraikan secara singkat dalam apel tausiah kali ini. Yang pertama, bulan Muharram termasuk di antara bulan-bulan haram, di mana ya perbuatan jahat akan dilipat gandakan dosanya pada saat itu, pada bulan-bulan tersebut, dan perbuatan-perbuatan baik juga akan dilipat gandakan pahalanya. Tentang ya bulan-bulan haram ini Allah sebutkan di dalam firman-Nya, inna iddatasyuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum zalikad dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Allah berfirman, sesungguhnya jumlah bulan itu di sisi Allah Subhanahu wa taala ada 12 bulan. Berapa? 12 bulan. Di dalam kitabullah, dalam Al-Qur'anul Karim, yauma khalaqas samawati wal ardh. Hal itu sudah Allah tetapkan saat Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Itulah agama yang lurus. Maka janganlah kalian menganiaya, berbuat zalim pada bulan-bulan tersebut. Janganlah kalian menganiaya, berbuat zalim kepada diri kalian. Dan perangilah oleh kalian orang-orang musyrik secara keseluruhan, sebagaimana mereka memerangi kamu dengan keseluruhan. Dan ketahuilah oleh kalian bahwa sesungguhnya Allah itu bersama dengan orang-orang yang bertakwa. Jadi jumlah bulan itu ada 12 bulan. Dalam setahun ada 12 bulan. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Ada 4 bulan haram, di mana diharamkan berperang pada bulan-bulan tersebut. Dan dosa melakukan kejahatan pada bulan-bulan tersebut ya berlipat ganda. Begitu juga dengan pahala pada bulan-bulan tersebut. Apa 4 bulan haram? Bulan apa aja? Ada yang tahu? 4 bulan haram itu bulan apa aja? Bulan apa saja? Yang jelas apa? Muharram. Kemudian 3 lagi apa? Rajab. Ya, 2 lagi. Zulqa'dah. Kemudian Zulhijjah. 4 bulan itu disebut dengan Ashhurul Hurum. 4 bulan haram. Yaitu apa? Yaitu Muharram, kemudian Zulqa'dah, Zulhijjah dan bulan Rajab. Dari Abi Bakrah, Nafi' ibn al-Haris, dari Nabi SAW, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Inna zamana qad istadara, inna zamana qad istadara. Sesungguhnya zaman itu telah berjalan, beredar. Kahayatihi, sebagaimana keadaannya, yauma khalaqallahu samawati wal ardh. Sebagaimana keadaan beredarnya saat Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi.
As-sanatu isna asyara syahran. 1 tahun itu terdiri dari 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Salasun mutawaliyat. Ada 3 bulan yang bersambung, yaitu Zulqa'dah wa Zulhijjah wal Muharram. Wa Rajabun Mudhar, dan bulan Rajab yang diagungkan oleh suku Mudhar. Allazi baina Jumada wa Sya'ban, yang terletak antara Jumada Ats-Tsaniyah dan bulan Sya'ban. Jadi ada 3 bulan Hijriah, 3 bulan haram yang bersambung, yaitu apa? Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Dan ada satu yang terpisah, yaitu bulan apa? Bulan Rajab. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Yang ajaibnya, pada bulan pada tahun Hijriah, bulan-bulan haram itu terdapat di awal tahun Hijriah dan di akhirnya. Ya, tadi awal tahun Hijriah adalah bulan apa? Bulan Muharram. Dan akhirnya apa? Bulan ke-12. Zulhijjah. Jadi awal bulan Hijriah adalah bulan haram, ya, yaitu bulan Muharram, dan akhirnya juga bulan haram, yaitu bulan Zulhijjah. Ya, Al-Hasanul Basri beliau mengatakan, "Inna Allah iftataha as-sanata bi syahrin haram." Sesungguhnya Allah membuka tahun itu dengan bulan haram. Wa khatamaha bi syahrin haram, dan Allah menutupnya juga dengan bulan haram. Falaisa syahrun fis sanati ba'da Ramadan a'zama indallahi minal Muharram. Tidak ada satu bulan, ya, dalam 1 tahun setelah bulan Ramadan yang lebih agung di sisi Allah melebihi agungnya bulan Muharram. Wa kana yusamma syahrullah, dan bulan Muharram itu disebut dengan syahrullah, bulannya Allah Subhanahu wa taala. Untuk kita ketahui, dalam bahasa Arab ada yang disebut dengan idhafatut tasyrif, yaitu menyandarkan suatu kata kepada yang lain dengan maksud untuk mengagungkan sesuatu yang disandarkan itu. Contohnya Baitullah, yaitu Ka'bah. Kata bait disandarkan, digabungkan kepada nama Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Dengan maksud tasyrif, yaitu dengan maksud memuliakan. Naqatallah, ya, Khalilullah, apalagi misalnya Abdurrahman misalnya, dan seterusnya. Ini maksudnya adalah tasyrif. Begitu juga dengan penyandaran bulan Muharram kepada lafaz jalalah Allah Subhanahu wa taala, syahrullah. Itu menunjukkan bahwasanya bulan Muharram yang sekarang sedang kita jalani merupakan sesuatu yang agung, yang mulia, yang terhormat, ya. Kemudian keutamaan yang kedua dari bulan Muharram ini adalah seperti tadi, bahwasanya bulan Muharram ini disandarkan kepada nama Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, "Afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil Muharram." Bahwasanya puasa yang paling utama setelah bulan Ramadan adalah puasa pada bulan Muharram. Puasa yang paling utama setelah puasa bulan Ramadan apa? Puasa pada bulan Muharram. Makanya kita dianjurkan memperbanyak ibadah puasa pada bulan Muharram, terutama pada Taswa dan Asyura, pada tanggal ke-9 dan pada tanggal ke-10. Dengan catatan bahwa kita tidak boleh berpuasa lengkap 1 bulan di bulan Muharram ini. Karena puasa yang lengkap 1 bulan itu hanya di bulan apa? Di bulan Ramadan saja. Di luar itu maksimal ada seperti puasanya Nabi Daud. 1 hari puasa, 1 hari buka, 1 hari puasa, 1 hari berbuka. Atau puasa Senin dan Kamis diikuti dengan puasa Ayyamul Bid misalnya. Tanggal berapa Ayyamul Bid? Ayyamul Bid tanggal berapa? 13, 14 dan 15 setiap bulan Hijriyah, ya. Jadi kita dianjurkan untuk memperbanyak puasa pada bulan Muharram ini, ya. Karena kata Rasulullah SAW, puasa yang paling utama setelah bulan Ramadan adalah puasa pada bulan Muharram. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian berpuasa pada bulan Ramadan adalah seutama-utama puasa setelah bulan Ramadan, ya. Rasulullah SAW bersabda, "Afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil Muharram." Ya. Bahwa puasa yang paling utama setelah puasa pada bulan Ramadan adalah berpuasa pada bulan Muharram. Wa afdhalus salati ba'dal fardhah salatul laili, rawahu Muslim. Dan salat yang paling utama setelah salat wajib adalah salat malam. Jadi Rasulullah SAW juga menjelaskan dalam hadis ini bahwasanya puasa yang paling utama setelah berpuasa wajib pada bulan Ramadan adalah berpuasa pada bulan Muharram. Hendaknya kita kerjakan, ya. Kita sebagai seorang santri yang giat menuntut ilmu, ya, juga dituntut, dianjurkan untuk mengamalkan apa yang telah kita, ya, pelajari di sekolah, ya. Baik itu ibadah-ibadah wajib maupun ibadah-ibadah sunnah. Jangan dianggap enteng. Ini ibadah sunnah yang enggak wajib. Memang enggak wajib. Tapi bagi kita sebagai orang yang menuntut ilmu, yang kita mengetahui keutamaannya, maka hendaklah kita
juga mengerjakannya. Kata Rasulullah SAW, puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan adalah berpuasa pada bulan Muharram, dan salat yang paling utama setelah salat wajib apa? Salat pada malam hari. Makanya kalau bangun di tengah malam, ya jangan sibuk dengan berzikir, tapi sibuk dengan apa? Sibuk dengan salat, ya. Jangan sibuk dengan tilawah Al-Qur'an, tapi ada yang lebih utama, yaitu salat malam. Kemudian para santri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada amalan-amalan utama yang hendaknya kita kerjakan di bulan Muharram ini. Yang pertama tadi apa? Memperbanyak puasa. Sebagaimana kata Rasulullah SAW, afdalus siyam ba'da Ramadan syahrullahil Muharram. Bahwa puasa yang paling utama setelah bulan Ramadan adalah berpuasa pada bulan Muharram. Kemudian ibadah yang kedua yang sangat utama, sangat besar pahalanya untuk dikerjakan di bulan Muharram ini adalah puasa pada tanggal berapa? Pada tanggal 9 dan pada tanggal 10 bulan Muharram, yaitu puasa Yauma Asyura dan Yauma Tasu'a dan Yauma Asyura, ya. Diriwayatkan dari Rasulullah SAW, hina shaman Nabi sallallahu alaihi wasallam Yauma Asyura. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada hari Asyura. Asyura yaitu apa? Yaitu tanggal 10 bulan Muharram. Orang Jawa menyebutnya bulan Syura, dari kata Asyura, ya. Wa amara Nabi siyamihi. Rasulullah SAW memerintahkan sahabat juga untuk berpuasa. Jadi Rasulullah berpuasa pada hari Asyura pada tanggal 10 bulan Muharram. Rasulullah juga memerintahkan para sahabat untuk berpuasa. Qalu ya Rasulullah. Lalu para sahabat berkata kepada Rasulullah SAW. Apa kata mereka? Innahu yaumun tu'azzimuhul yahudu wan nasara. Sesungguhnya hari Asyura itu adalah hari yang diagungkan oleh orang Yahudi dan Nasrani. Karena menurut mereka Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Musa dari kejaran Firaun dan bala tentaranya adalah pada hari Asyura. Sehingga mereka agungkan hari tersebut, hari keselamatan mereka dari kezaliman dan penindasan Firaun. Faqala Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW bersabda, kata beliau, fa iza kana al-amul muqbil sumna yaumat tasi'. Kata Rasulullah SAW, kalau begitu, pada tahun depan kita juga akan berpuasa pada tanggal ke-9. Jadi Rasulullah SAW berpuasa pada tanggal ke-10 bulan Muharram. Kemudian dikatakan oleh sahabat bahwa tanggal 10 itu adalah hari yang diagungkan oleh orang Yahudi dan Nasrani. Ya, kemudian kata Rasulullah SAW, jika tahun depan kita masih hidup semua, atau jika tahun depan datang, maka kita juga akan berpuasa pada tanggal 9. Falam ya'til amul muqbil. Sebelum datang tahun yang berikutnya, hatta tuwfiya Rasulullah SAW. Sebelum datang tahun ya Hijriah yang berikutnya, Rasulullah SAW telah meninggal dunia. Nah, jadi Rasulullah SAW ya punya niat, punya maksud untuk berpuasa pada tanggal 9 juga. Kenapa? Karena dalam agama kita tidak boleh ada bentuk penyerupaan, tasyabbuh dengan orang-orang yang mengikuti agama lain. Baik dalam tata cara berakidah, dalam beribadah, dalam bersikap, dalam bermuamalah. Kita semua adalah umat Islam yang dilarang oleh Rasulullah SAW untuk menyerupai orang dari agama lain, terutama dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, contohnya Rasulullah SAW berpuasa pada hari Asyura tanggal ke-10 bulan Muharram. Lalu Rasulullah perintahkan juga para sahabat untuk berpuasa. Tapi karena di hari Asyura itu orang-orang Yahudi juga mengagungkannya, maka Rasulullah SAW berkeinginan untuk menyelisihi mereka dengan cara berpuasa pada tanggal 9-nya. Ya, dengan cara berpuasa pada tanggal 9-nya. Tapi sebelum ya niat beliau itu terlaksana, beliau SAW telah meninggal dunia. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Daud, Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman, dan At-Tabrani dalam Mu'jamul Kabir. Kemudian hal yang patut diperhatikan juga oleh kita pada bulan Muharram ini adalah jangan sampai kita melakukan kezaliman kepada diri sendiri ataupun kepada orang lain di dalam kehidupan kita ini. Di bulan Muharram ini, bulan yang diagungkan dalam agama kita, kita harus berupaya sekuat mungkin untuk menjauhi tindakan ya kezaliman kepada orang. Baik kezaliman dengan ucapan, baik kezaliman dengan mengambil hartanya, merampas hak miliknya, baik kezaliman dengan menuduhnya melakukan suatu kejahatan yang dia tidak lakukan, baik dengan menyakiti fisiknya, baik dengan kata-kata ataupun dengan perbuatan. Semua hal itu hendaklah dijauhi oleh seorang muslim, karena dosa melakukan perbuatan karena dosa ya di bulan Muharram ini juga dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Allah berfirman tadi, inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran. Sesungguhnya jumlah bilangan bulan itu di sisi Allah adalah 12 bulan. Fi kitabillah, dalam kitabullah. Yauma khalaqas samawati wal ard, yaitu pada hari Allah ciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum, di antara yang 12 itu ada 4 bulan haram. Kemudian Allah mengatakan zalikat dinul qayyim, itulah agama yang lurus. Kemudian Allah mengatakan fala tazlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kalian menganiaya, berbuat zalim terhadap diri kalian, terhadap saudara kalian, terhadap keluarga kalian pada bulan haram tersebut. Jadi Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk melakukan kezaliman ya di bulan ini. Bukan berarti di bulan lain Allah tidak larang kita melakukan kezaliman, tetapi karena lebih besarnya dosa melakukan kezaliman pada bulan Muharram ini, maka Allah Subhanahu wa taala tekankan kembali. Rasulullah bersabda, ittaqu zulma fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Jauhilah oleh kalian segala bentuk kezaliman, karena kezaliman itu akan mendatangkan kegelapan pada hari kiamat. Kemudian kita lihat yaitu keutamaan puasa Asyura secara khusus. Keutamaan puasa Asyura secara khusus. Yang pertama, bahwa Asyura termasuk hari-hari Allah, hari-hari yang diagungkan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda, "Inna Asyura yaumun min ayyamillahi ta'ala." Sesungguhnya Asyura itu adalah satu hari di antara hari-hari yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman syaa shamahu wa man syaa tarakahu. Barang siapa yang suka maka silakan dia berpuasa, dan barang siapa yang suka silakan dia meninggalkannya. Jadi berpuasa pada hari Asyura ya dia tidak wajib, tetapi barang siapa yang ingin mendapatkan pahala yang besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang ingin mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari sisi Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah dia berpuasa pada hari Asyura. Kemudian berpuasa pada hari Asyura, yakni tanggal 10 bulan Muharram, itu akan menebus dosa setahun lalu, dosa-dosa kecil. Kata Rasulullah SAW, siyamu yauma Asyura yukaffiru sanatal madiyah. Kata Rasulullah SAW, berpuasa pada hari Asyura akan menggugurkan dosa setahun yang lalu. Kemudian berpuasa pada hari Asyura merupakan puasa yang terbaik setelah puasa pada bulan Muharram, pada bulan Ramadan. Rasulullah bersabda, afdalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil Muharram. Bahwa puasa yang paling utama setelah bulan Ramadan adalah berpuasa pada bulan Muharram. Kemudian Rasulullah SAW sangat menganjurkan kita sebagai umatnya untuk berpuasa pada hari Asyura ini, meskipun bukan sesuatu yang wajib. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Rasulullah SAW bersabda, "Ma ra'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yataharra siyama yaumin faddalahu ala ghairihi illa hadzal yaum, yaum Asyura wa hadzal syahr, yakni syahrul Ramadan." Kata Ibnu Abbas, aku tidak pernah melihat Nabi SAW berusaha untuk berpuasa pada suatu hari dan beliau utamakan hari tersebut daripada hari-hari yang lainnya. Illa hadzal yaum, kecuali hari ini, yaum Asyura, yaitu pada hari Asyura. Jadi Rasulullah SAW berusaha ya untuk berpuasa pada hari Asyura ini. Wa hadzal syahr, dan kata Ibnu Abbas, aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW berusaha sekuat tenaga untuk berpuasa ya kecuali pada bulan ini, yakni pada bulan Ramadan. Jadi Rasulullah SAW berusaha untuk tetap berpuasa pada hari Asyura, yaitu hari ke-10 dari bulan Muharram. Dan Rasulullah SAW ya berpuasa pada bulan Ramadan. Kemudian terakhir, ada beberapa bid'ah yang berkembang di masyarakat kita terkait bulan Muharram ini. Kita sebagai santri yang senantiasa menegakkan sunnah Rasulullah SAW, hendaklah kita jauhi hal-hal ini, supaya kita menjadi orang-orang yang benar-benar mengikuti Rasulullah SAW. Di antara hal-hal yang ya merupakan keyakinan yang sudah mendarah daging pada sebagian masyarakat kita, padahal itu tidak ada dasarnya dari hadis-hadis Rasulullah SAW, dari asal-asal para sahabat, di antaranya meyakini bahwa bulan Muharram ini adalah bulan sial. Pada sebagian masyarakat, mereka meyakini bahwa bulan Muharram ini adalah bulan sial, sehingga mereka tidak mau menikahkan putra-putri mereka pada bulan Muharram ini, karena nanti akan ketiban sial katanya. Ada lagi acara-acara khusus untuk membuang sial ya. Dalam beberapa masyarakat ada keyakinan seperti itu. Anak tunggal pada bulan Muharram ini harus dimandikan, ya misalnya ya, supaya terhindar dari kesialan. Anak yang sepasang, ya laki-laki dan perempuan, dia cuma berdua saja, satu laki-laki satu perempuan, itu harus diadakan acara tertentu supaya apa? Supaya dia terhindar dari kesialan. Kemudian misalnya ya dan berbagai macam bentuk ya keyakinan lagi. Ini tidak ada dasarnya di dalam agama kita. Kemudian juga termasuk memperingati
awal tahun baru Hijriah. Ya, jadi tidak ada dasarnya. Kita mengetahui bahwa tahun Hijriah itu, meskipun bulan-bulannya sudah dikenal oleh orang Arab sebelum diutusnya Rasulullah SAW, tapi penetapannya adalah setelah masa siapa? Setelah masa Abu Bakar. Di masa Umar ibn Khattab, beliau mengumpulkan para sahabat, kemudian meminta pendapat mereka. Dari mana kita menentukan 1 tahun Hijriah itu, atau tahun pertama Hijriah itu dari mana kita menentukan? Ada sahabat mengatakan dari kelahirnya Rasulullah SAW. Ada yang mengatakan dari bi'atsahnya Rasulullah SAW. Ada yang mengatakan dari wafatnya Rasulullah SAW. Tapi kemudian Umar, seorang yang sangat jenius, beliau mengatakan bahwa tahun 1 Hijriah itu ditetapkan dari hijrahnya Rasulullah SAW. Makanya disebut sana Hijriah. Ya, disebut apa? Sana Hijriah karena tahun pertamanya adalah dimulai dengan peristiwa hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada keutamaan khususnya, tidak ada keutamaan khusus untuk mengadakan peringatan ya tahun baru Hijriah ini. Ya, kemudian juga di antara bentuk hal yang tidak boleh kita lakukan adalah mengisi malam pertama bulan Muharram ini dengan berbagai macam bentuk ibadah yang tidak ada dasarnya, ya, baik itu hadis sahih, apalagi baik itu hadis sahih, apalagi hadis sahih. Ya. Kemudian juga ya membaca doa seperti hasbiyallah ni'mal wakil wan nasir. Ya, ini doa yang sering dibaca oleh orang-orang yang memperingati tahun baru Hijriah ini. Tidak ada dasarnya dari Rasulullah SAW. Mereka membacanya sampai 70 kali. Kita bukan anti terhadap ibadah-ibadah ya yang ada dalilnya dari Rasulullah SAW. Tetapi kita hendaklah beribadah berdasarkan kepada dalil yang sahih dari Al-Quranul Karim dan dari sunnah Rasulullah SAW. Tidak cukup hanya sebatas ikut-ikutan. Tidak cukup hanya sebatas ngikutin orang banyak. Belum tentu apa yang ada pada masyarakat itu adalah sesuatu yang benar. Ya, mungkin itu hanya sebatas budaya yang telah turun-temurun. Tidak ada dasarnya dari Rasulullah SAW. Di antara hal juga yang berkembang di masyarakat kita, yang tidak boleh kita lakukan pada bulan Muharram ini adalah memperingati wafatnya Husain ya Ibnu Ali radhiyallahu taala anhu. Ya. Ini adalah acara khususnya orang Syiah. Mereka memperingati apa disebut dengan Asyura ya. Mereka menyiksa tubuh dengan rantai, dengan pisau, melukai kepala, bahkan sampai anak-anak mereka lukai. Mungkin bisa dilihat di YouTube ya, bagaimana peringatan Asyura orang-orang Syiah Rafidhah. Dan ini adalah suatu hal yang munkar, yang sangat buruk ya, sebagaimana diterangkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam Lataiful Ma'arif. Kemudian juga adalah ya ruatan. Ya, banyak di masyarakat kita ya upaya membuang sial di bulan Muharram ini. Ya, ini juga hal yang tidak boleh kita lakukan dan hendaklah kita peringatkan keluarga kita dari hal-hal seperti ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita semua dalam kehidupan di dunia ini dari berbagai macam fitnah, dari berbagai macam kesyirikan, dari berbagai macam bid'ah, dan semoga kita semua teguh mengikuti sunnah Rasulullah SAW dimanapun kita berada. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.